Halo Sobat UT, saya Dinda Yusasabila ingin memberitahu teman-teman semua soal teori logika. Yang mau saya jelaskan pada kesempatan kali ini, saya mau memberitahu soal hakikat term. Term bisa terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu term singular, term particular, term universal, term univoc, dan yang terakhir ada term equivokal. Term yang pertama ini merujuk kepada objek. Itu bisa termasuk seperti objek atau individu atau entitas. Nih, aku bisa kasih contohnya. Contohnya misalkan kota Bogor atau kota Sukabumi. Yang kedua ada term partikular, itu merujuk kepada keseluruhan di dalam semisal di dalam kelas itu keseluruhan. Contohnya aku kasih contoh nih. Contohnya beberapa mahasiswa itu mencakup semua di kelas ya, atau enggak sejumlah penduduk. Nah, itu keseluruhan. Ada juga term universal, itu merujuk ke seluruh anggota atau bisa jadi kategori gitu. Contohnya mahasiswa yang lagi proker di satu meja. Itu mencakup keseluruhan mahasiswa yang lagi belajar di satu meja. Ada juga term univoc. Univoc ini satu makna yang jelas dan konsisten gitu. Kalau term equivokal itu tergantung penggunaan kita. Contohnya kayak batu. Batu itu bisa jadi batu kecil, batu yang ada di pinggir jalan, dan batu akik. Itu beda ya, tapi sama disebut batu. Nah, tapi ada juga beberapa jenis term yang ada di buku UT. Di antaranya ada term yang berdasarkan konotasi. Nah, kalau misalkan di buku UT itu ada yang namanya term konotasi. Ya, di dalamnya itu ada hakikat konkret, hakikat abstrak, sifat konkret, dan juga yang terakhir adalah sifat abstrak. Ada juga nih yang kedua, adanya denotasi term. Itu membedakan term yang khusus atau umum. Kayak semisal universal atau kolektif, partikular, singular. Ada juga term yang berdasarkan predikamen. Di antaranya itu, maksudnya adalah cara membedakan sesuatu. Ada juga term yang berdasarkan predicable. Yang dimaksud adalah untuk menerangkan sesuatu. Nah, itu beberapa term yang ada di buku UT. Kalau yang tadi pertama itu term yang saya search di Google. Oke. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, untuk soal kedua ini ada apa yang dimaksud dengan logical fallacy? Yaitu logical fallacy itu kesalahan dalam pengucapan atau penalaran yang bikin percakapan atau argumennya kurang valid dan kurang jelas. Jadi sebagai orang yang menerima tektokan percakapan, kitanya nggak ngerti kalau misalkan ada pikiran sesat. Jadi kitanya nggak ngerti apa yang lagi diomongin sama lawan bicara. Walaupun kedengarannya misalkan itu betul, tapi kalau misalkan setelah dipikir-pikir lagi itu sesat gitu, nggak masuk akal, atau di dalam percakapan itu ada yang namanya manipulasi. Jadi kelihatannya betul, padahal kalau kita pikir-pikir lagi itu salah. Kayak semisal prasangka. Kalau misalkan prasangka itu kan ya, kalau misalkan prasangka buruk,
kitanya bilangnya yang gak betul, ternyata itu betul, atau sebaliknya. Sebetulnya banyak contoh untuk logical fallacy ini, cuman aku bakal kasih satu contoh untuk logical fallacy. Nih, ada juga bandwagon itu, ini ada nih, dia logical fallacy juga. Kenapa? Karena dia menyebutkan kalau ponsel yang sering dibeli otomatis emang itu bagus gitu, emang itu kualitasnya bagus gitu. Pada kenyataannya yang tren-tren itu atau popularitasnya lagi naik booming-boomingnya itu belum bisa ditentukan kualitasnya atau kebenarannya tentang produk tersebut bagus atau enggak gitu. Jadi nggak semua apa yang orang lain beli, semisal kita beli makanan yang menurut orang lain enak karena dibeli terus nih, kita lihatnya ada makanan yang selalu dibeli padahal kita nggak tahu itu enak apa enggak, cuman karena banyak yang beli jadi kita mengklaim kalau produk itu atau makanan itu tuh enak, padahal pas kita coba bisa jadi itu nggak enak, cuman karena populer atau lagi tren jadi kitanya penasaran, kita coba dan belum menjamin 100% itu enak atau enggak, cuman karena populer aja jadi banyak yang beli. Penting banget untuk kita tahu atau mengerti sedikit tentang logical fallacy ini. Soalnya kenapa? Supaya dalam percakapan itu kita bisa tektoknya jelas, nggak ada kesalahpahaman atau harus ada evaluasi argumen gitu, biar nggak ada, biar jelas gitu. Tanda kutip ya, secara objektif. Dengan kita tahu apa itu logical fallacy, kita nggak akan mudah tertipu, kita tidak akan mudah dimanipulasi sama orang yang jahat. Juga kita bisa mengambil keputusan secara rasional. Nah, gimana sih caranya kita bisa terhindar dari fallacy logikal? Untuk kita bisa mengolah atau kita bisa terhindar dari logical fallacy ini, tentunya kita harus bisa berlatih berpikir secara kritis, pikirannya nggak pendek gitu. Ya pasti harus kita pelajari apa itu logical fallacy di buku-buku atau di internet atau di sosial media gitu. Kita evaluasi lagi apa yang masih kurang di dalam teori logical fallacy ini sampai kita betul-betul paham apa itu logical fallacy. Kita harus punya bukti, jangan sampai kita bisa mengikuti opini orang lain gitu. Jadi kita harus bisa berpegang teguh sama omongan kita sendiri, tapi harus ada bukti yang konkret supaya kita bisa menjelaskan yang lebih jelas. Terus gunakan bahasa yang sopan, yang tepat, yang jelas. Terus kita butuh umpan balik dari orang-orang supaya kita bisa lebih evaluasi lagi apa yang belum kita kuasai ilmunya. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hakikatnya term sama logical fallacy. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.